Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Francis Wandi dengan NIM 21102111123 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang asistensi lab activity patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Blok FBS 2. Nah, di sini saya mendapat kasus 3, yaitu seorang laki-laki berusia 56 tahun didiagnosis karsinoma paru. Meskipun menjalani kemoterapi, pasien akhirnya meninggal akibat metastasis luas. Pada saat otopsi, massa tumor ditemukan tersebar ke beberapa organ. Pemeriksaan histopatologis jaringan tumor menunjukkan sel-sel tumor yang tampak mengecil dan eosinofilik. Nukleus sel-sel tersebut mengandung agregat kromatin di bawah membran inti. Perubahan-perubahan ini dipicu oleh pelepasan suatu protein ke sitoplasma sel di mitokondria. Instruksinya yang pertama, apa kelainan kasus tersebut? Terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut, dan bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Nah, soal pertama, apa kelainan kasus tersebut? Dalam kasus ini, kami mendiagnosis bahwa pasien terkena SCLC atau Small Cell Lung Cancer. Small Cell Lung Cancer ini adalah bentuk agresif kanker paru yang biasanya menyebabkan penyebaran kanker yang cepat ke bagian tubuh lainnya melalui aliran darah. SCLC biasanya didiagnosis pada stadium lanjut dengan penanganan biasanya ditentukan dalam bentuk kemoterapi. Nah, penyakit ini dia sebagian besar disebabkan oleh karena merokok. Nah, SCLC mempunyai gambaran histologi yang khas dengan dominasi sel-sel kecil yang hampir semuanya diisi oleh mukus atau lendir dengan sebaran kromatin yang sedikit, sesekali tanpa nukleoli atau disebut juga dengan oat cell carcinoma karena yang bentuknya mirip dengan bentuk biji gandum. Nah, sel kecil ini dia cenderung berkumpul di sekeliling pembuluh darah halus yang menyerupai pseudoroset. Sel-sel yang bermitosis banyak sekali ditemukan, begitu juga gambaran nekrosisnya. DNA yang terlepas menyebabkan warna gelap di sekitar pembuluh darah. Lalu soal yang kedua, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Nah, yang pertama ada etiologi. Etiologinya merokok. Ini disebabkan oleh merokok ya. Merokok itu adalah penyebab utama kanker paru-paru, menghitung 85% kasus. Faktor risiko tambahan untuk kanker paru-paru mencakup asap rokok, asbes, radon, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Merokok berhubungan dengan semua jenis kanker paru-paru, akan tetapi asosiasi yang terkuat mengidap kanker paru-paru sel SCLC dan squamous. Lalu yang kedua ada epidemiologi. Kanker paru-paru adalah penyebab utama kematian akibat kanker di seluruh dunia yang menewaskan sekitar 1,5 juta orang pada tahun 2012 lalu. Nah, di Amerika Serikat ada lebih dari 200.000 kasus baru per tahunnya dan lebih dari 150.000 kematian per tahun akibat kanker paru-paru. SCLC terdiri dari sekitar 15% kasus. Ada lebih tinggi insidennya dari SCLC pada laki-laki. Namun, jurang antara pria dan wanita telah dipersempit selama 3 dekade terakhir. Warga kulit putih lebih banyak terkena penyakit SCLC daripada orang Afrika atau orang yang berwarna kulit cenderung lebih gelap. Lalu yang ketiga ada patofisiologi. SCLC dibagi menjadi 2 subtype, yaitu pertama ada sinoma cell oat dan dikombinasikan dengan SCLC. Gabungan SCLC didefinisikan sebagai SCLC dengan komponen sel non-kecil seperti sel squamosa atau adenokarsinoma. Yang keempat ada komplikasi. Komplikasinya sebagian besar komplikasi berasal dari kanker paru-paru itu sendiri atau kemoterapi dan radiasi.
Kelima ada morfologi. Morfologinya itu dia masanya abu-abu pucat, warna abu-abu pucat, terletak di sentral dengan perluasan parenkim paru, tersusun oleh sel-sel tumor berbentuk bulat hingga spindle, sitoplasmanya sedikit, dan kromatin granulernya halus. Yang ketiga, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik lain tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari makroskopik dari SCLC. Nah, gambaran makroskopis squamous cell carcinoma berupa massa berwarna putih atau keabuan. Dia teksturnya padat, keras, dan tampak daerah nekrosis pada bagian tengahnya. Seperti ini, seperti pada ketiga gambar berikut. Lalu ini bagian mikroskopiknya menggunakan mikroskop. Itu ada yang A, dia squamous cell carcinoma. Dia terdiri dari sel-sel berbentuk poligonal dan terdapat keratinisasi dalamnya. Lalu yang B ada small cell carcinoma, yaitu sel tumor berbentuk bulat oval dan berukuran kecil. Lalu yang C ada adenokarsinoma. Adenokarsinoma ini dia sel tumor berbentuk poligonal atau kolumnar, bulat, dan ditemukan berkelompok atau sendiri. Lalu yang D ada large cell carcinoma. Tumornya berdiferensiasi buruk, membentuk sheath atau nest atau sarang dari sel bentuk poligonal yang berukuran besar. Lalu yang E ada adenosquamous carcinoma. Nah, karsinoma ini yang mempunyai komponen squamous cell carcinoma. Nah, berikut adalah gambaran histologi dari mikroskopik dari penyakit karsinoma. Baik, ini referensi yang saya gunakan ada dari web NCBI, lalu Pathology Outlines, lalu ada dari Amizu Kifli, buku ajar ilmu penyakit dalam jilid 2 edisi 4. Baik, itu saja presentasi dari saya tentang kasus 3. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.